Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dosa besar yang ke-12, yaitu tentang haramnya makan riba, yaitu dosa makan riba. Dengan sebagian bahwa orang yang makan riba nanti di hari kiamat itu bersempoyongan kayak orang gila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, berkata Qatadah, siapa? Imam Qatadah. Apa sih perkataannya? Inna akilar riba, sesungguhnya orang yang makan riba, yub'atsu, dibangkitkan siapa orang yang makan riba, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, majnunan, dalam keadaan gila. Majnunan dalam keadaan seperti yang dikerasukan jin. Wadzalika, adapun bangkit majnunan, nanti bangkit di hari kiamat seperti dalam keadaan orang gila. Ulimah, diketahui apa dzalik, li akalatir riba, bagi orang yang makan riba. Ya'rifuhum, tauhum, kepada orang yang makan riba, akalatar riba, bihi, dengan majnun, dengan gila, ahlul mauqifi, pada ahli mauqif, yakni orang-orang yang ada pada waktu itu. Apa katanya? Wa qala Qatadatu, Imam Qatadah berkata, inna akilar riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan wa dzalika mulimah li akalatir riba ya'rifuhum bihi ahlul mauqif. Kata sahabat Imam, atau kata Imam Abu Qatadah, dia bercerita bahwa nanti orang-orang yang makan riba pada hari kiamat itu dibangkitkan bersempoyongan seperti orang yang sedang kerasukan jin, seperti orang yang gila. Nah, pada waktu itu, yang di hari kiamat itu, orang-orang akan mengetahui kondisi orang-orang yang makan riba itu dalam kondisi bersempoyongan seperti orang yang gila atau yang kerasukan jin. Jadi Imam Abu Qatadah itu mengambil tafsir daripada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa, dan seterusnya. Nanti orang-orang yang terlibat dengan riba, yakni mulai dari yang punya uang, yang minjamkan uang, yakni komisarisnya lah, atau juragan lah, itu nanti apa yang terjadi? Nanti di hari kiamat dia itu dibangkitkan oleh Allah itu dalam keadaan gila, bersempoyongan. Jadi semuanya yang terlibat, baik yang meminjamkan uang atau yang pinjam, baik debitur maupun kreditur. Jadi kalau ada orang ini punya uang, umpamanya 1 miliar, nggak usah banyak-banyak lah, 1 juta, lalu dipinjamkan kepada yang lain. Ini ada orang namanya A, punya uang 1 juta,
dipinjamkan pada B, kemudian dengan cara riba, sistem bunga. Kalau minjamkan uang misalnya itu 1 juta, dalam 1 bulan dia harus memberikan keuntungan, memberikan bunga misalnya itu 1%. 1%. Berarti nanti itu setelah mengembalikan, kalau dia pinjaman 1 juta, maka harus setiap bulannya bayar 10.000. 10.000. 1%-nya 10.000 kan ya? Bener tak? Iya, 10.000 1%-nya. Nah, itu namanya sistem riba. Namanya riba nasi'ah. Apa yang riba nasi'ah itu adalah kelebihan yang diberikan oleh orang yang punya hutang kepada orang yang memberi hutang sebagai imbalan tenggang waktu. Nah, orang yang memberikan pinjaman, yang minjam itu hukumnya sama. Sama nanti bangkit di hari kiamat dalam keadaan gila. Dan juga yang terlibat, yang menjadi makelar, yang mempertemukan, juga sama nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan gila. Tukang catatnya, sekretarisnya juga terlibat dalam riba itu nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan gila. Begitupun nanti itu kalau umpamanya dia besar, uangnya 1 triliun, dipinjamkan dengan sistem riba, sampai satpamnya pun juga nanti akan bersempoyongan di hari kiamat dibangkitkan seperti orang gila. Tukang sapunya juga sama semuanya. Maka di sini menggunakan akalatul riba, orang-orang yang makan riba. Maka kata Syekh Syukurdawi dalam kitabnya itu ar-riba hiyal fawaidul riba. Fawaidul banuk hiya ribal haram. Itu semuanya yang terlibat di dalam riba ini nanti hukumnya sama, dosanya sama, dan azabnya sama. Nah, maka karena itu kita sebagai seorang muslim harus menghindari segala bentuk riba. Nah, seperti yang saya terangkan kemarin itu riba itu ada 2. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Apa riba fadl itu? Sistem barter. Tapi kalau emas dengan emas atau makanan dengan makanan. Atau perak dengan perak. Jadi istilahnya naqdaini wal at'imah istilahnya itu. Naqdaini itu artinya emas dan perak. Kalau sistem barter 1 gram harus sama 1 gram. Dan harus naqdan, harus kontan. Kalau ternyata ada yang lebih, satunya 1,5 gram, satunya 1 gram, itu menjadi riba. Pokoknya satunya ini misalnya 1000 gram, yang satunya hanya 900 gram, maka berarti terjadi riba. Itu misalnya emas dengan emas, perak dengan perak. Atau makanan, beras dengan beras. Beras dengan beras, pokoknya beras ini 1 kilo, ditukar dengan beras setengah kilo, itu menjadi riba. Harus beras dengan beras harus sama. Dimatikan aja. Ya. Atau maka itu harus sama. Nah, kalau ternyata lebih, itu menjadi riba. Itu namanya apa? Riba fadl. Nah, ada riba nasi'ah itu adalah sistem utang piutang, di mana orang itu meminjamkan uang pada orang lain, ketika mengembalikan harus lebih tapi berdasarkan tenggang waktu. Maka didefinisikan riba itu adalah kelebihan yang dibayar orang yang punya hutang kepada pemberi hutang sebagai imbalan tenggang waktu. Sudah saya contohkan tadi, dia itu meminjamkan uang dengan mematok bunga setiap bulannya 1%. Kalau dia minjamkan uang 1 juta, berarti 1 bulannya dia harus mengembalikan 1 juta ditambah dengan 10.000 rupiah. Kalau 1 tahun, berarti dia harus mengembalikan, berarti itu 1 juta dengan 120.000.
ribu. Itu itu namanya riba. Tapi ada keuntungan, tapi itu bukan berdasarkan tenggang waktu, tapi berdasarkan kerjasama. Contohnya, misalnya sistem akad mudharabah. Misalnya Khairul ini punya perusahaan pembuatan film Islami, film-film religius. Perlu dana misalnya 1 miliar. Lalu kerjasama misalnya dengan Fadol, bisa ada uang 1 miliar. Cuman nanti keuntungannya kita bagi 2, separuh-separuh. Nah, hanya dibuat film, ternyata filmnya itu membludak, dapat keuntungan banyak. Dari 1 miliar ternyata punya keuntungan 100 juta. Nah, berarti dibagi 50-50. Itu tidak riba, tapi apa namanya itu? Akad mudharabah. Nah, atau misalnya kerjasama antara Arif, Fadol, misalnya Khairul mendirikan perusahaan, misalnya itu retail, buka supermarket, sumbangan uang 1 miliaran, 3 miliar, kumpul. Nah, kemudian setelah itu setiap setahun sekali dihitung, keuntungannya dibagi-bagi. Nah, itu bukan riba, tapi namanya apa? Akad musyarakah. Itu boleh. Yang sini yang haram itu adalah riba, sistem bunga. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini. Semoga kita oleh Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang dijauhkan segala bentuk rezeki yang haram, terutama melalui riba. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.